Mulai dari hasil pertandingan Liga Eropa, Mourinho yang lagi nyari kambing hitam, Marcus Rashford yang masih belum terbendung, MU yang mau datangkan kiper hebat hingga rencana besar Erick Thohir membuat cetak biru yang akan membuat sepak bola Indonesia semakin terarah. Inilah semua berita bola terbaru hari ini. AS Roma takluk oleh RB Salzburg. Jose Mourinho cari kambing hitam. AS Roma mengalami kekalahan yang memprihatinkan saat melawat ke markas RB Salzburg pada babak playoff Liga Eropa. Tim yang diasuh oleh Jose Mourinho harus menyerah dengan skor tipis 1-0. AS Roma kalah dengan sangat menyakitkan setelah satu-satunya gol di pertandingan tersebut dicetak pada menit ke-88 oleh Nicolas Capaldo. Gol tersebut memperumit situasi di lapangan sehingga AS Roma tidak mampu menyamakan skor hingga peluit berbunyi. Jose Mourinho mencoba mencari kambing hitam atas kekalahan timnya. Kali ini Mourinho menyalahkan wasit sebagai dalang kekalahan AS Roma dari RB Salzburg. Mourinho merasa timnya tidak seharusnya kalah, mengingat mereka seharusnya diberikan hadiah penalti. Mourinho merasa dirugikan oleh pergantian wasit yang terjadi akibat flu yang dialami oleh wasit Glenn Nyberg. Allegri sudah turunkan terbaik, tapi tetap saja Juventus gagal menang. Juventus gagal menaklukkan Nantes pada pertandingan leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa di Allianz Stadium dengan hasil imbang 1-1. Massimiliano Allegri menurunkan skuad terbaiknya pada pertandingan ini. Juventus mendominasi di setiap aspek di lapangan, namun Nantes membalas dengan pendekatan serangan balik yang cepat. Juventus unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Dusan Vlahovic pada menit ke-13. Namun, Juventus gagal memanfaatkan momentum mereka. Nantes mampu membalas melalui aksi Ludovic Blas pada menit ke-60. Hasil imbang 1-1 ini terbilang bagus bagi Nantes, yang akan bermain melawan Juventus di markas mereka sendiri dalam pertandingan leg kedua pekan depan. Juventus memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas mereka. Meskipun peluang Juventus masih terbuka, namun kegagalan mereka mengalahkan Nantes di kandang sendiri menjadi catatan buruk. Barcelona pun gagal. Siapa bisa hentikan Marcus Rashford? Marcus Rashford belum bisa berhenti mencetak gol. Bahkan tim pemuncak klasemen Liga Spanyol Barcelona tidak mampu meredam ketajamannya. Marcus Rashford membuktikan di hadapan publik Camp Nou bahwa ia adalah penyerang utama Manchester United. Golnya mengimbangi Barcelona dengan skor 2-2 pada leg pertama playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023. Rashford berhasil membuat puluhan ribu pendukung Barcelona terhenyak pada menit ke-50. Tendangan mendatarnya ke tiang jauh berhasil menaklukkan penampilan impresif kiper Marc-Andre ter Stegen sepanjang pertandingan. Dengan gol ini, Rashford menjadi salah satu pemain yang tampil gemilang sejak Piala Dunia 2022. Erik ten Hag sebut duel MU lawan Barcelona sudah seperti laga Liga Champions. Erik ten Hag, pelatih Manchester United, terlihat cukup puas dengan hasil imbang yang berhasil didapatkan oleh timnya di kandang tim kuat Barcelona. Dia juga mengakui kualitas permainan yang mendebarkan dan terkesan dengan banyaknya peluang yang diciptakan oleh para pemain Manchester United selama pertandingan tersebut. Ia pun mengatakan, "Saya pikir itu adalah pertandingan yang hebat. Dua tim yang saling menyerang. Saya pikir itu benar-benar kualitas Liga Champions. Jadi saya sangat menikmati permainan. Kami harus menyelesaikannya di Old Trafford." Erik ten Hag kesal pada wasit laga Barcelona versus Manchester United. Ten Hag sangat kesal dengan keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan bebas kepada Manchester United setelah Marcus Rashford jelas-jelas dilanggar saat melawan Barcelona. Rashford terus memberikan tekanan pada Barca sepanjang pertandingan dan terlihat jatuh akibat ditendang oleh Jules Koundé saat mencoba melakukan tembakan ke arah gawang. Tapi wasit Mauricio Mariani memutuskan untuk membiarkan pertandingan berlanjut tanpa memberikan tendangan bebas. Saya pikir wasit memiliki pengaruh besar dalam pertandingan ini. Itu adalah pelanggaran terhadap presi. Jadi itu adalah pengaruh yang besar. Tidak hanya untuk pertandingan ini di babak ini. Tidak mungkin, wasit tidak boleh melakukan banyak kesalahan seperti itu. Barcelona terancam tanpa Gavi, Pedri, dan Sergio Busquets di leg kedua lawan Manchester United. Tiga pemain inti Barcelona di lini tengah, yaitu Pedri, Gavi, dan Sergio Busquets, mungkin tidak bisa tampil pada pertandingan leg kedua melawan Manchester United. Kedua tim akan memainkan pertandingan hidup mati pada leg kedua ini, sehingga kemenangan dengan skor berapapun menjadi penting, karena aturan gol tandang tidak berlaku. Barcelona nampaknya akan kesulitan menghadapi MU karena kekuatan penuh mereka tidak bisa digunakan. Komposisi lengkap lini tengah andalan Xavi Hernandez berpotensi absen seluruhnya. Barcelona sudah menurunkan Pedri dan Gavi sejak awal pertandingan, namun Pedri harus ditarik keluar pada menit 41 karena cedera.
Sementara itu, Gavi dipastikan tidak bisa bermain karena telah menerima 2 kartu kuning dan harus absen. Sergio Busquets pun masih diragukan bisa tampil pada pertandingan leg kedua, walaupun ada laporan yang menyebutkan bahwa Busquets mungkin bisa turun pada pertandingan nanti. Christophe Galtier di ujung tanduk, PSG sudah siapkan 2 calon pengganti. Posisi Christophe Galtier sebagai pelatih Paris Saint-Germain sedang terancam. Ia mungkin akan digantikan oleh 2 individu yang dianggap sesuai untuk menjadi pelatih PSG, yaitu Thomas Tuchel dan Zinedine Zidane. Tim PSG mengalami serangkaian hasil buruk di bawah pengawasan Galtier. Tim Le Parisien terpaksa menelan kekalahan berturut-turut dalam 3 kompetisi yang berbeda, yaitu Coupe de France, Liga Prancis, dan Liga Champions. Tren negatif ini telah menimbulkan spekulasi bahwa Galtier akan segera diberhentikan. Menurut laporan RMC Sport, PSG mulai meragukan kemampuan Galtier dalam mengelola tim, terutama dalam melatih Kylian Mbappe dan rekan-rekannya. Karenanya, PSG sudah bersiap-siap sejak awal jika harus melakukan pergantian manajer. Saat ini, 2 kandidat menjadi favorit untuk menggantikan posisi Galtier, yaitu Tuchel dan Zidane. Thierry Henry siap jadi pelatih timnas Amerika Serikat. Thierry Henry, legenda sepak bola Prancis, mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi pelatih timnas Amerika Serikat dalam Piala Dunia 2026 mendatang. Setelah menjadi asisten pelatih Roberto Martinez di tim nasional Belgia, mantan pemain RB New York ini ingin mengembangkan karirnya. Sebelumnya, Amerika Serikat tidak memperpanjang kontrak Greg Berhalter yang membawa tim mereka mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sejak akhir tahun lalu, posisi pelatih timnas Amerika Serikat kosong dan Henry bersedia mengisi posisi tersebut jika diberi kesempatan. Salah satu alasan mengapa Thierry Henry ingin mengambil pekerjaan ini karena Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Henry yakin dengan skuad muda yang dimiliki Amerika Serikat saat ini, mereka dapat mencapai kesuksesan seperti yang pernah dicapai Korea Selatan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Untuk mengembangkan karirnya sebagai pelatih, Thierry Henry siap untuk menghadapi tantangan baru dan membawa timnas Amerika Serikat ke level yang lebih tinggi. Belum pulih 100%, Kylian Mbappe ternyata paksa bermain lawan Bayern Munchen. Kylian Mbappe, penyerang PSG, mengungkapkan fakta mengejutkan ketika bermain melawan Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Mbappe mengatakan bahwa kondisinya belum sepenuhnya pulih setelah mengalami cedera. Sebelumnya, Mbappe juga dianggap tidak akan turun di pertandingan tersebut. Namun pemain berusia 24 tahun itu akhirnya dimainkan pada babak kedua saat PSG tertinggal 1-0 dari Bayern Munchen. Mbappe tidak ingin timnya kalah dan akhirnya memutuskan untuk bermain selama 30 menit tersisa. Meskipun begitu, Mbappe menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak seharusnya bermain di pertandingan itu. Manchester United serius ingin datangkan Yassine Bounou dari Sevilla. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan makin serius untuk memboyong Yassine Bounou dari Sevilla. Bounou merupakan kiper yang apik. Namanya kemudian semakin meroket setelah ia tampil hebat bersama Maroko di Piala Dunia 2022. Keinginan Manchester United mendatangkan Bounou terkait performa buruk Sevilla di ajang Liga Spanyol yang hanya menempati posisi 12 klasemen La Liga. Dan jika gagal masuk ke Liga Champions, Sevilla mungkin akan kehilangan pemasukan yang besar. Mereka pun disebut bisa saja harus melego sejumlah pemainnya, termasuk Yassine Bounou. Liverpool pertimbangkan boyong bek Sporting Lisbon. Liverpool tengah dikabarkan membidik bek Sporting Lisbon, Gonçalo Ignacio, sebagai target mereka di bursa transfer musim panas nanti. The Reds diberitakan tengah mempertimbangkan untuk mengirimkan penawaran pada Sporting Lisbon pada musim panas 2023 nanti. Harga bek 21 tahun itu sendiri kabarnya tak terlalu mahal. Ia memiliki klausul rilis sebesar 40 juta pound saja. Sebelum Liverpool, Gonçalo Ignacio dilaporkan sudah menarik minat klub lainnya. Di antaranya adalah 2 klub Premier League, yaitu Manchester United dan Wolverhampton. Cari pengganti Lewandowski, Bayern Munchen kini tergiur datangkan Rashford dari MU. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen diklaim tertarik mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Bayern Munchen musim ini tak lagi diperkuat oleh Robert Lewandowski. Bomber Polandia itu sudah mereka relakan pergi ke Barcelona. Media Jerman menyebut Bayern kini tertarik pada Rashford sejak pemain Manchester United tersebut tampil apik usai Piala Dunia 2022. Di Qatar, Rashford mengemas 3 gol dari 5 laga. Ia kemudian meneruskan performa apiknya bersama United. Usai pulang dari Piala Dunia, ia telah mengemas 13 gol dari 15 pertandingan di semua ajang kompetisi. Peminat wonderkid Atalanta bertambah. Terbaru, Chelsea Bayern Munchen saling sikut. Chelsea hingga Bayern Munchen dikabarkan ikut dalam perburuan bek potensial milik Atalanta
Giorgio Scalvini, bek yang masih berusia 19 tahun yang tampil cemerlang bersama Ladea. Ia telah berhasil mencetak 2 gol dan telah mengkoleksi 18 kali tampil di seluruh ajang bersama Atalanta. Dibanderol sekitar 40 juta euro, Scalvini tampaknya ditakdirkan untuk bergabung dengan klub papan atas dalam waktu dekat atau pada bursa transfer musim depan. Klub-klub besar Eropa Tengah mengincarnya, seperti Chelsea, Inter Milan, hingga Bayern Munchen. Meski dirinya masih terikat kontrak hingga Juni 2027, tampaknya peminat Scalvini bakal rela merogoh kocek lebih dalam pada musim depan. Erick Thohir ketua dan Ratu Tisha wakilnya. Inilah era baru PSSI. Kongres luar biasa PSSI yang digelar pada hari Kamis 16 Februari 2023 di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat menghasilkan perombakan pada jajaran pengurusnya. KLB itu sendiri digelar untuk memilih ketua umum, wakil ketua, plus 12 anggota komite eksekutif PSSI untuk periode 2023-2027. Masa kepemimpinan Muhammad Iriawan sebagai ketua PSSI sejak 2019 resmi berakhir sebagai imbas atas KLB yang diminta tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai ketua PSSI setelah mengungguli Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Erick Thohir akan siapkan blueprint 100 tahun sepak bola Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki cetak biru atau blueprint sepak bola untuk 100 tahun ke depan. Menurut Erick, cetak biru tersebut akan membimbing Indonesia untuk terus melangkah secara konsisten ke arah yang tepat dalam membangun sepak bola yang kuat dan tidak berubah-ubah terus. Indonesia dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan hal tersebut. Negara yang pernah belajar sepak bola ke Indonesia tersebut kini justru bisa mencatatkan prestasi luar biasa di Asia, bahkan masuk ke jajaran tim nasional elit di Piala Dunia. Jepang memang telah lama memiliki blueprint 100 tahun sepak bola. Mereka dulu bahkan mengirim timnya untuk datang ke Indonesia dan melihat Liga Indonesia. Jadi, program sepak bola Jepang tak pernah peduli soal perubahan politik negara mereka. Siapapun Perdana Menterinya, siapa Menporanya, siapapun Ketua PSSI-nya, semua harus mengikuti blueprint yang sudah disepakati bersama dan harus tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena sepak bola bukan politik, ini adalah olahraga. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.